Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, seperti biasa kita akan kembali lagi membuka ruang diskusi publik. Tapi sebenarnya saya ingin kembali lagi mengajak kepada masyarakat hari ini untuk kita kembali lagi menemukan alasan kita mencintai Bapak Joko Widodo. Ini dalam video saya yang terakhir, saya senang membahas hal ini. Karena ya sedikit nostalgia bagaimana kita pernah punya pemimpin yang begitu unik, yang begitu merakyat dan yang begitu sederhana teman-teman. Maka dari itu, karena melihat ya banyak sekali berita-berita negatif kepada Pak Jokowi selama setahun belakangan ini, itu disodorkan oleh media mainstream, media sosial, para buzzer. Sehingga memaksa untuk menjadi konsumsi publik sehingga banyak juga pendukung Pak Jokowi yang mulai meragukan cinta mereka kepada Bapak Jokowi. Dan hari ini kita akan mengingatkan kembali alasan mereka mencintai Pak Jokowi. Kita akan sama-sama saksikan video yang pertama. Ntar ini kok nggak pakai sepatu ini gimana? Sorry teman-teman, saya pause ya. Kita sekarang sudah tidak melihat video-video seperti ini lagi di era Pak Jokowi. Itu memang benar-benar ini adalah hal yang paling dinantikan masyarakat. Bagaimana interaksi Pak Jokowi dalam pidato bersama dengan rakyat yang begitu mengocok perut teman-teman ya. Apa NTT tadi? Iya, Pak. NTT kenalkan. Nama saya Fiorentina Lavenia Serafin Ewan Putri Watudoro dari NTT. Kok cepet banget tadi namanya siapa? Namanya ya nama pendek aja. Fiorentina. Fiorentina. Violen. Fiorentina. Bapaknya penggemar Fiorentina. Maaf, teman-teman. maaf. Waduh, ini presiden dibentak. Gak tahu tadi bentak atau mic-nya yang Mic-nya, Pak. mic-nya. Iya. Oh, mic-nya bukan. Siapa tadi namanya? Fiorentina. Oke. Dari NTT dulu ditanya. Hanya sekarang yang agak sulit apa ya? Ya, dan sulit-sulit lah. Nah, sekarang kita memiliki Kabinet Indonesia Maju. Aduh. Sebutkan tiga nama menteri dan jabatannya. Yang NTT bantu jawab dong. Satu, Pak siapa? Menteri apa? Bu siapa? Menteri apa? Ini di sini menteri banyak sekali nih. Pak, namanya siapa, Pak? Tanya dulu aja lah menteri. Boleh tanya. Juliari, Menteri Sosial. Siapa? Pak, Bapak Juliari. Budiari. Pak Juliari, Sosial. Menteri Sosial. Betul, Pak Ari itu. Pak Juliari Batubara. Siapa itu? Hati-hati yang ditanya. Pak Jenderal, Menteri Agama. Ah. Jenderal siapa?
Pak Menteri Agama loh, hati-hati. Pak Menteri Agama. Pak Menteri siapa? Oh, Jenderal Fakhrul Razi. Ya, Pak Menteri Fakhrul Agama. Razi. Betul, Menteri Agama. Menteri Sosial. Ih, siapa? Pratikno. Menteri. Bapak Pratikno Menteri apa, Pak? Sekretaris Negara. Menteri Sekretaris Negara. Masuk sini. Ya. Dan saya beri sepeda 2. Wih, 3. Buat teman saya 1. 3. Langsung udah sepedanya 2 gitu aja lah udah. Makasih Bapak Menteri. Berarti nah. Salah Bapak Presiden. Ya benar, terima kasih Pak Menteri karena mau beritahu Pak Menteri tadi. Kan Bapak yang kasih hadiah. Sepedanya 2, 1 untuk Fiorentina, nanti 1 untuk Pak Menteri. Bapak kannya udah gede. Oke teman-teman ya, inilah yang tidak kita lihat lagi di pemerintahan sekarang. Bukan berarti, ya tentu saja pemerintahan itu beda-beda. Tapi ini yang paling ditunggu-tunggu dalam era kepemimpinan Pak Jokowi. Bagaimana ada interaksi dengan rakyatnya yang itu mengundang gelak tawa penonton. Karena bagaimana Pak Jokowi itu bisa memposisikan dirinya itu. Ya kan karena masyarakat dulu tahu itu kalau presiden jaga wibawa ya. Ngomong itu dengan presiden itu harus formal, nggak boleh menunjukkan bahwa kamu itu berada di taraf yang tertentu. Jadi mungkin ada anjuran ngomong dengan Pak Jokowi dengan presiden harus sopan ya. Ngomong dengan presiden itu harus formal. Bapak Presiden yang terhormat. Nggak seperti itu teman-teman. Inilah menjadi warna baru yang dihadirkan oleh Pak Jokowi. Ketika dalam kesempatan pidato seperti ini berinteraksi dengan rakyatnya, itu Pak Jokowi menyuguhkan sesuatu yang berbeda, di mana dia menurunkan ya posisinya, bukan berarti menghilangkan teman-teman ya, tapi memposisikan dirinya itu seperti setara dengan rakyat, sehingga orang yang diundang maju ke depan itu tidak merasa takut, kaku, bahkan formal, tapi bisa menghibur masyarakat yang hadir di situ, bisa menghibur masyarakat yang nonton di layar kaca teman-teman ya. Inilah luar biasa Pak Jokowi yang dinanti-nantikan sama rakyatnya. Dilihat di medsos, Presiden Jokowi itu PKI. Fitnah-fitnah seperti itu. PKI itu dibubarkan tahun 65, 1965, 1966 dibubarkan, udah bubar. Lahir saya itu tahun 61. Berarti umur saya baru 4 tahun. Dilihat kan? Nah, media sosial seperti ini. Itu adalah DNIDIT. Baru pidato, itu tahun 1955. Dia pidato ini, DNIDIT Ketua PKI, pidato tahun 1955, pidato. Lah kok saya ada di bawahnya? Kadang-kadang, aduh, mau saya tabok orangnya di mana, saya cari betul. Saya ini udah 4 tahun digini-gini ini, sabar ya Allah, sabar. Dilihat di medsos, Presiden Jokowi itu PKI. Manusia paling sabar ya Jokowi. Menteri Pertanian. Translator handal untuk kalangan terbatas. Kemudian juga para petani, pemilik penggilingan padi. Ya. Kita temukan semuanya di sana. Nah ini lagi tuh. Kan Ibu manggil Bapak Pak Joko ya, Bu? Enggak. Pak Jokowi atau Pak Joko? Panggilan kesayangannya apa sih, Bu? Mas. Mas Jokowi. Iya, Mas Jokowi. Ini ketika Najwa masih banyak kali memuji-muji Pak Jokowi dulu.
Iya. Bapak Ibu dipanggilnya panggilan kesayangan Ibu. Apa? Kalau manggil Ibu nama aja. Yang. Ih, yang kemarin ke Sayang. Yang. Oke sekali. Kalau misalnya dalam hal-hal apa? Kalau pengen makan di luar ya harus makan di luar. Kadang saya udah malam udah nggak makan berat ya. Tapi Pak Jokowi kekeh makan. Oh tapi itu, jadi agak keras kepala sedikit Pak Oh Jokowi ya itu. banyak. Nggak sedikit banyak. Oh gitu, Bapak menyadari itu Pak? Ya memang keras kepala Iya gimana? memang Keras keras kepala. kepala. Iya. Putusan penting selalu kemudian Ibu pasti diajak bicara. Enggak Tidak Pak? pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Kalau yang terkait dengan Nggak Bapak, pernah misalnya sama sekali. kemarin memutuskan untuk maju sebagai presiden waktu itu, atau kemudian sekarang maju lagi. Kalau Berbagai- itu itu kan menyangkut keluarga pasti saya sampaikan. Pasti saya sampaikan. Tapi kalau untuk hal yang berkaitan dengan pekerjaan, nggak pernah sama sekali. nggak pernah. Kenapa Pak? Ya nggak pernah, memang dari dulu saya terbiasa Dari dulu, seperti ya. itu. Nggak Ibu pernah. juga selalu tidak ingin tahu. Enggak. Itu kan Wak- semua Pak Jokowi semua. Saya Gitu. nggak pernah istilahnya memutuskan ini Ikut pilih ini campur, ikut campur saya nggak pernah Gitu. sama sekali dari sejak wali kota sampai sekarang. nggak pernah, Nggak sama pernah. sekali. Oh ini hanya 2 kamar. 2 kamar, ya. Oh, jadi untuk ibu bapak dan kalau ada yang Iya, anak ke datang, sini. ke situ. Ya cuma Kalau segini pas- aja Bu. Iya, Iya, segini kalau pas aja. ramai ke sini ya tidur di bawah. Iya loh. Jadi teras, Iya. terus masuk. Iya. Iya, emang Sudah. kecil. Udah cuma segini aja Iya. Pak. Ya, ada di kamar di situ ada. Di belakang. sana untuk Untuk- sebelah sana untuk. Ada sudah tepuk tangan luar biasa. Tapi ada satu cerita menarik sebetulnya tentang Pak Jokowi dulu ini ya. Jadi ada politisi dari partai lain itu pernah bilang bahwa seorang Joko Widodo ini tak mungkin akan jadi pemimpin nasional. Kenapa? Karena katanya hanya tukang mebel. Ya, Anda tahu lah kira-kira begitu ya pernyataan itu. Tetapi dia lupa bahwa menurut ilmu komunikasi politik, ya kan, kepemimpinan atau kekuasaan itu diidentikan dengan kursi. ketawa. Dan yang paling ahli atau paling baik dalam membuat kursi itu adalah tukang mebel. Jadi saya tidak berpanjang-panjang, mari kita sambut gubernur yang Anda cintai, saya cintai, Bapak Joko Widodo. Luar biasa teman-teman ya. Itulah hal-hal yang ada di era Pak Jokowi tidak pernah ada di era-era yang lain. Makanya betapa masyarakat itu seperti nggak mau move on dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Itulah mungkin salah satu alasan kenapa rumah Pak Jokowi sampai detik ini masih terus dikunjungi oleh masyarakat Indonesia dari berbagai penjuru, dari Sulawesi, dari NTT, dari Sumatera. Itu datang berkunjung ke Pak Jokowi untuk sowan bersilaturahmi, seolah-olah tidak mau untuk berlalu dari era Bapak. Karena itulah sesuatu yang berbeda hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang selama ini disuguhkan dengan pemerintahan yang begitu teman-teman, tegang, kaku. Akan tapi Pak Jokowi hadir, lahir dari rakyat biasa, menampilkan suatu hal yang belum pernah dilihat sebelumnya, dan itu membekas sampai detik ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit, see you in the next video, and God bless.